Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pirsawan rahimakumullah. Beberapa video sebelumnya kita sudah membahas tentang kontroversi di antara para ulama, para ustadz, yang jika disederhanakan kelompok ini secara general mewakili dua kubu. Kubu pertama adalah para ustadz yang mereka bekerja sebagai konsultan dari bank syariah dan turunan-turunannya perusahaan-perusahaan lembaga keuangan, perusahaan finance yang terdaftar dalam OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan kelompok kedua adalah ustadz-ustadz yang mewakili para cendekia yang independen, yang mereka membahas kasus ini tidak mewakili siapapun dan tidak sedang menerima bayaran dari siapapun. Artinya ustadz yang independen ini tidak mendapatkan nafkah dari materi-materi yang dibahasnya. Mereka membahas sebuah kasus di mana mereka tidak terlibat dalam kasus itu. Maka ini yang disebut dengan kelompok ustadz-ustadz independen. Kita tuh sudah membahas perbedaan pendapat di antara keduanya, kontroversi, argumen-argumen yang mewakili kedua belah pihak. Lalu yang benar yang mana? Siapa yang harus kita ikuti? Sudah saya jelaskan juga pada akhir video, pada pembahasan materi yang kontroversial tadi, bahwa kebenaran itu adalah milik Allah. Kita tidak bisa mengklaim diri kita adalah yang paling benar. Kebenaran itu nanti akan berbentuk sebagai hidayah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kebenaran itu bukan milik, juga bukan monopoli orang-orang yang pintar. Kebenaran itu bukan milik para orang berilmu, orang-orang alim. Bukan. Kebenaran bukan milik orang yang sekolahnya lebih tinggi. Bukan juga. Kebenaran adalah milik orang-orang yang diberi oleh Allah itu hidayah. Jadi atas orang-orang yang dipilih oleh Allah ini untuk mendapatkan hidayah ini, mereka akan diberikan pemahaman oleh Allah terhadap suatu perkara. Walaupun mereka tidak memiliki ilmunya, walaupun latar belakang pendidikan mereka tidak tinggi, tapi Allah akan memberikan pemahaman kepada mereka. Itulah yang disebut hidayah. Jadi itulah yang kita harapkan, bahwa kita akan mendapatkan hidayah dari belajar tentang muamalah ini.
Dan diharapkan jika kita sudah mendapatkan hidayah itu, maka pegang kuat-kuat hidayah itu, jangan sampai lepas. Hidayah itu sesuatu barang yang langka, sesuatu barang yang bernilai, lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Kita sudah belajar juga dalam sejarah-sejarah tarikh Islam tentang orang-orang yang berada di dekat Rasulullah, orang-orang yang berada di lingkungan sekeliling Nabi, tapi sampai akhir hidupnya mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ketika kita membahas tentang riba, ketika kita membahas tentang rasuah, kita tidak boleh nyinyir syirik terhadap gaya hidup mereka. Syirik mereka punya 9 kartu kredit di dalam dompetnya. Setiap berpergian mereka diterima di cafe lounge milik kantor bank terkemuka. Jadi di bandara itu ada ruang tunggu milik bank-bank tertentu. Jadi setiap nasabahnya bepergian ke airport, ke bandara, mereka dipersilakan di ruang tunggu VIP, VVIP mungkin. Dijamu di situ, di long bandara, di airport. Lalu kita nyinyir, jangan. Gaya hidup mereka yang VVIP itu biarkan saja. Perilaku mereka yang konsumtif itu biarkan saja. Kita tidak perlu sinis pada mereka-mereka yang gaya hidupnya itu hedonis. Tidak bisa begitu. Mengapa? Karena hidayah adalah hak prerogatif Allah. Karena Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Afwan. Allah itu maha membolak-balikkan hati manusia. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk hijrah. Sebisa kita adalah menasehati, bukan menelanjangi. Tujuannya hanya untuk mengembangkan ilmu dan memperbaiki akhlak. Hanya untuk mengembangkan ilmu dan berakhlak dengan ilmu dan mengamalkan ilmu dengan akhlak. Jadi ilmu itu diamalkan dengan akhlak, bukan dengan kesombongan, bukan dengan banyaknya pengikut, banyaknya penganut, banyaknya follower, bukan. Hanya untuk mengembangkan ilmu dan berakhlak dengan ilmu dan mengamalkan ilmu dengan akhlak. Bukan cuma menghafalkan ilmu secara kognitif. Apalagi menghentikan ilmu. Jadi ilmunya berhenti. Cuma berkutat pada hafalan-hafalan tanpa amalan. Bahkan mengamalkan ilmu tanpa akhlak. Kepandaiannya digunakan untuk merekayasa suatu perkara.
seperti tadi, kontroversi, ilmunya tinggi, terus disewa oleh institusi tertentu sebagai konsultan untuk menjadi penasehat atas suatu core bisnis. Janganlah ilmu kita gunakan untuk menjadi pembenaran suatu perkara. Jadi setiap perkara harus mendapatkan kebenarannya secara mengalir secara sebenarnya, tidak boleh dibuat-buat. Kaya hafalannya, tapi miskin intelektualitas. Akhirnya intelektualitasnya terhenti karena kebanyakan hafalan tanpa amalan yang berdasarkan ilmu. Oh ini ya, perkaranya adalah referensinya adalah itu. Ini referensinya adalah itu. Ini referensinya adalah itu. Tidak dikaji kembali berdasarkan fenomena kontemporer yang terjadi pada saat yang aktual. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mendapat hidayah? Secara sederhana, maka akhlaknya akan berubah menjadi lebih baik. Orang yang mendapatkan hidayah itu akhlaknya akan berubah menjadi lebih baik. Ibarat sebuah garis vektor grafis ya. Jika itu misalnya seperti anak panah yang berjalan dari sebelah kiri, maka akhlaknya akan terus bergerak ke arah kanan. Jika akhlaknya itu posisinya berawal dari bawah, maka akhlaknya itu akan bergerak terus ke atas. Bukannya berhenti. Jadi ketika semakin berilmu, pada saat tertentu dia berhenti. Misalnya setelah dia dijadikan staf atau dewan komisaris dari sebuah institusi. Jika ketika dia sudah dipekerjakan di sebuah institusi, maka dia bekerja pada institusi itu, membenarkan segala langkah yang diambilkan oleh institusi tersebut, bukan berdasar kebenaran lagi. Astagfirullah. Afwan. Jadi akhlaknya jangan berhenti. Karena sudah mendapatkan jabatan terus akhlaknya berhenti, jangan. Terus perbaiki. Bergerak terus ke arah kanan, bergerak terus ke arah atas, tumbuh. Bukannya berhenti atau malah turun lagi ke bawah. Itu namanya mundur, kemunduran akhlak atau dekadensi moral. Kita bergerak terus menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Lalu bagaimana kita bisa menjadi tahu bahwa akhlak kita telah berubah menjadi lebih baik? Kebanyakan kita tidak akan tahu. Hanya orang lain yang bisa merasakan perubahan akhlak kita. Kita tidak akan bisa menyadari perubahan pada diri kita sendiri. Membaca atau belajar sejuta buku akhlak di perpustakaan tidak akan membuat akhlak kita menjadi lebih baik. Jika ilmu tentang akhlak itu tidak kita amalkan, cuma dijadikan hafalan semata-mata.
Jadi kita keluar dari perpustakaan, kita keluar dari lingkungan nyaman kita itu, kita keluar dari menara gading yang kita tempati itu, bertemu dengan orang-orang, berinteraksi dengan orang-orang. Kalau dalam filsafat Jawa dikatakan bahwa kita harus serawungan marang lian, bergaul dengan lain orang. Setelah beberapa waktu kita akan tahu respon mereka. Bertemu dengan orang-orang miskin, binatang-binatang yang kelaparan atau teraniaya. Misalnya kita memberi makan pada binatang-binatang liar yang ada di jalan, kucing-kucing liar, atau satwa-satwa lain. Kemudian jika terlihat binatang-binatang itu menunggu kedatanganmu, mungkin akhlakmu sudah berubah. Jadi misalnya begini, ada seorang yang sering melakukan perjalanan di sepanjang Kalimalang, Bekasi. Di pinggir Kalimalang itu ada rumah besar yang memelihara beberapa binatang. Salah satu binatangnya itu berupa monyet betina yang diberi kandang besi, tapi ditaruh di halaman luar. Nah, orang itu lewat, setiap hari lewat dan melihat, memperhatikan. Entah kenapa dia selalu melihat, kebetulan makanan yang diberikan kepada monyet itu, dia lihat dari sisanya itu berupa makanan sisa. Jadi misalnya dia melihat nasi bungkus ada di dalam kandang monyet tersebut. Makanan-makanan sisa dari orang, sisa dari manusia diberikan kepada monyet tersebut. Lalu pada orang yang sering melakukan perjalanan di sepanjang Kalimalang ini, dia tergerak hatinya dan merasa kasihan. Jadi setiap dia mau melewati tempat tersebut, dia membeli buah di pinggir jalan, buah-buah iris. Kadang pepaya, kadang semangka, kadang melon, yang biasa dijual orang-orang penjual buah segar keliling itu. Karena menurut pendapat dia, binatang ini lebih layak mendapatkan makanan ini. Ini secara alami makanan dari monyet tersebut. Jadi setiap hari dia lewat, dia beli buah, diberikan kepada monyet tersebut. Sehingga kemudian terlihat. Jadi setiap orang itu datang, binatang-binatang itu menunggu kedatangannya. Langsung mengerti, hafal, dan tidak galak, tahu siapa orang yang datang. Ya itu ciri-cirinya seperti itulah kira-kira. Ketika akhlak seseorang sudah berubah. Ketika akhlak seseorang sudah berubah menjadi lebih baik, orang ini akan ditunggu kedatangannya. Karena lingkungan di sekitarnya merasa nyaman dengan kehadirannya. Dan dia mulai mengerti cara memperlakukan binatang. Misalnya tidak membuang anak kucing yang masih menyusu pada induknya. Banyak orang yang ada anak kucing melahirkan lalu dibuang ke pasar biar dia dapat makanan di sana, dijamin dapat makanan. Padahal dia masih sedang menyusu.
Jadi anak kucing walaupun ditaruh di pasar di tempat yang banyak makanan, dia bisa mati karena dia sedang dalam keadaan menyusu. Jadi jangan dipindahkan anak kucing yang masih menyusui dan induknya. Ini cuma sebuah contoh kecil dari akhlak. Dan ini hanya diberikan Allah pemahaman kepada orang-orang yang terpilih untuk memperoleh hidayah. Jadi ilmu yang tinggi tidak menjamin akhlaknya menjadi lebih baik. Sering juga kita melihat contoh di sekolah-sekolah yang di belakangnya ada huruf IT yang menunjukkan bahwa itu sekolah yang agamis. Kadang-kadang secara tidak sengaja ada contoh-contoh yang tidak mencerminkan akhlak. Misalnya mengusir kucing dengan tongkat. Dan itu terlihat oleh murid-muridnya, anak-anak didiknya. Padahal anak-anak yang masih kecil itu sering dididik. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka semua makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Ilmunya begitu. Ilmunya begitu. Diajarkan kepada murid-muridnya. Tetapi secara tidak sengaja, ketika dia sedang makan dan terganggu dengan kehadiran seekor kucing, dan kucing itu diusir dengan tongkat. Itu cuma contoh sederhana bagaimana bahwa hidayah itu datang kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak menjamin hidayah itu dimiliki oleh orang-orang yang berilmu tinggi, sekolahnya tinggi. Belum tentu. Karena itu para ustadz sering mengajarkan kepada jamaahnya bahwa jika berdoa itu jangan minta harta-harta berharga saja, minta kenikmatan dunia saja. Karena sesuatu yang paling bernilai dalam hidup itu bukan isi dunia, tapi hidayah dari Allah. Jadi mintalah hidayah, karena itu yang terbaik. Jika kita meminta isi dunia, belum tentu itu hasilnya akan baik buat kita. Video ini khusus saya buat untuk rehat. Jadi setelah Pirsawan menyaksikan 15 video sebelumnya yang lebih banyak mengulas tentang materi dan mungkin menjadi bingung mana yang benar atas kontroversi pendapat di antara para alim ini, orang-orang berilmu ini. Nah, video ini sebagai penyegar, sebagai intermezzo bahwa di antara kontroversi-kontroversi itu
Yang benar adalah kebenaran yang akan dipilihkan oleh Allah kepada kita. Allah akan nanti memberikan pemahaman kepada kita jika kita selalu berdoa untuk mendapatkan hidayah. Nanti kebenaran itu akan datang kepada kita. Jadi tidak usah bingung jika kita mendapatkan iktilaf di antara para ulama, membahas khilafiyah dalam suatu perkara fikih. Tidak usah bingung. Orang berteriak riba. Solusinya lalu apa? Gak ada solusinya. Gak usah bingung. Hidayah itu nanti akan datang saat kita mendoakan kedatangan hidayah itu setiap hari. Dan setelah hidayah itu datang kepadamu, jangan ditolak. Langsung didekap dengan erat hidayah itu. Jangan dilepaskan lagi. Karena hidayah itu jarang-jarang dimiliki oleh orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan hidayah itu. Dan dalam sejarah tarikh Islam, kita juga diajarkan bahwa banyak orang-orang dekat di sekeliling Nabi yang justru tidak mendapatkan hidayah. Astagfirullah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.